Salam persaudaraan dari Bukit Sandar Matahari Ledalero. Kami menyapamu semua dalam senandung ucap salam dalam Sang Sabda. Bacaan Injil dan Renungan hari ini, edisi 25 Januari 2023, Rabu Pekan Biasa ketiga, Pesta Bertobatnya Santo Paulus Rasul, disusun dan dibawakan oleh Frater Rico Raden SVD. Selamat mendengarkan. Bacaan diambil dari Injil Markus, bab 16, ayat 15 sampai 18. Sekali peristiwa, Yesus yang bangkit dari antara orang mati menampakkan diri kepada ke-11 murid dan berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara dan saudari, pencinta Sang Sabda yang terkasih dalam Kristus. Renungan kita pada hari ini berjudul Setia Mewartakan Kabar Sukacita Allah. Bacaan-bacaan suci pada hari ini, khususnya dalam bacaan Injil, berbicara mengenai perutusan para murid Yesus. Dalam Injil, Tuhan Yesus mengutus para murid-Nya, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Amanat Yesus ini merupakan pesan terakhirnya kepada para murid sebelum Ia terangkat ke surga. Tuhan Yesus memerintahkan kepada para murid-Nya untuk mewartakan kabar gembira kebangkitannya. Hal ini supaya semakin banyak orang yang percaya bahwa Dia sudah bangkit. Yesus mengharapkan para murid-Nya menjadi pewarta kabar sukacita, menjadi pewarta persaudaraan dan perdamaian, keadilan dan kebenaran, agar semakin banyak orang percaya dan dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus begitu yakin dan percaya dengan para murid-Nya. Ia yakin bahwa para murid-Nya bisa melanjutkan tugas ini dengan baik. Ia tidak meragukan lagi soal sikap iman dan kepercayaan para murid-Nya. Tuhan Yesus punya cara tersendiri dalam memanggil para murid-Nya untuk menjadi rasul-Nya, menjadi pengikut-Nya, dan menjadi abdi-Nya. Tuhan Yesus memanggil para murid-Nya dengan tujuan agar mereka bisa meneruskan kabar sukacita Tuhan kepada semua orang. Yesus juga menghendaki agar para murid-Nya tidak egois, dalam arti bahwa keselamatan tidak boleh hanya dimiliki oleh para rasul itu sendiri. Juga jangan hanya menjadi bagian orang percaya saja, tapi seluruh dunia harus menjadi murid Kristus. Semua orang harus diselamatkan oleh pemberitaan Injil, orang menjadi percaya. Bapak, Ibu, saudara dan saudari, pencinta Sang Sabda yang terkasih dalam Kristus. Pesan Yesus kepada para murid-Nya untuk memberitakan Injil kepada semua orang
menjadi tantangan tersendiri bagi para muridnya. Di sini para murid mau tidak mau harus taat untuk melaksanakan perintah dari Tuhan Yesus. Para murid yakin dan percaya bahwa mereka dipanggil khusus oleh Tuhan Yesus dengan maksud dan tujuan tersendiri. Mereka dipanggil untuk terus melanjutkan kabar sukacita Allah kepada semua orang. Para murid yakin bahwa walaupun Yesus secara fisik tidak ada bersama mereka, tapi karya Roh Kudus selalu senantiasa membimbing dan menjaga mereka dalam melaksanakan tugas perutusan ini. Dengan kuasa Roh Kudus, para murid pun berani untuk pergi ke seluruh dunia dan mewartakan Injil kepada semua orang. Bapak, Ibu, saudara dan saudari, pencinta Sang Sabda yang terkasih dalam Kristus. Pada hari ini Gereja Katolik merayakan pesta bertobatnya Rasul Paulus. Pertobatan Paulus bukan melulu proses manusiawi belaka, melainkan juga proses rahmat, proses pengenalan akan Allah. Kebutaan yang dialami Paulus dalam perjalanan ke Damsyik memperlihatkan kebutaan pribadinya. Setelah disembuhkan, Paulus mampu mendengarkan suara Tuhan dan memahami kehendak-Nya. Pengenalan yang sejati akan Tuhan mendorong Paulus menjadi pengikut Kristus. Ia mampu memaknai hidupnya sebagai Kristus yang hidup dalam dirinya. Pada akhirnya, Paulus pun menjadi saksi Kristus dan rasul yang setia, mewartakan kabar sukacita Tuhan kepada semua orang. Bapak, Ibu, saudara dan saudari, pencinta Sang Sabda yang terkasih dalam Kristus. Pada pesta pertobatan Rasul Paulus yang kita rayakan pada hari ini mengajak kita untuk berani menjadi saksi Kristus dan terus melantungkan nada pujian Tuhan kepada semua orang. Seperti para murid dalam kisah Injil tadi dan pesta bertobatnya Rasul Paulus yang kita rayakan pada hari ini, kita pun terus memberitakan Injil menurut talenta dan karunia yang Tuhan berikan kepada kita masing-masing. Memberitakan Injil berarti melaksanakan semua kehendak firman Tuhan dalam hidup kita. Semua keluarga dan umat Kristen harus memberitakan Injil menurut talenta dan karunia Tuhan yang Ia berikan kepada kita, terutama dengan penginjilan kontekstual melalui cara berpikir, tutur kata, perilaku hidup sehari-hari yang memancarkan keteladanan Kristus. Menginjilah dalam keteladanan, mengajarlah tentang Kristus kepada semua orang dengan sikap dan perilaku hidup sehari-hari yang memancarkan keteladanan Kristus. Tuntunlah orang-orang di sekitar kita mengenal Injil dengan mewujudkan kasih kepada semua orang, berbuat baik, melakukan kebenaran, mewujudkan kasih, rela berkorban bagi orang lain, dan suka menolong sesama, termasuk orang yang tak seiman dengan kita, adalah bentuk penginjilan kekinian yang harus kita lakukan di mana saja, kapan saja, dan dalam situasi dan kondisi yang bagaimanapun juga. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk semua talenta yang Engkau berikan kepada kami. Kami mohon, mampukanlah diri kami menjadi pewarta kabar sukacita, agar semua orang yakin dan percaya akan kebaikan-Mu dalam hidup kami. Amin. Sahabat-sahabat pencinta Sang Sabda, kita baru saja mendengar bacaan Injil dan renungan edisi hari ini. Sampai jumpa kembali pada edisi berikut. Terima kasih kepada Divisi Kerohanian website Seminari Tinggi Santo Paulus Ledalero.
Semoga Sang Sabda menjiwai seluruh pengalaman hidup kita hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Dalam satu hati, di dalam kasih Yesus. Mari dengarkan sapaan sabda dari komunitas Seminari Tinggi Santo Paulus Ledalero setiap hari Senin sampai dengan Sabtu di www.seminariledalero.org. Sampai buang baju, sumpah tunggu bagus. Mari batu silam dengan